Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sairoji SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan tak lupa sekalian teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Sela Salsabila, NIM 71014213005, Program Studi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu setelah peneliti berhasil menyusun bab 1 yang berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian saatnya peneliti menyusun bab 2, yaitu ada kajian pustaka dan hipotesis penelitian yang berisikan kajian teori dasar atau grand teori yang merujuk pada model penelitian, kajian variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoretik, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis penelitian. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada kajian teori dasar atau grand teori, yang kedua ada kajian variabel penelitian, yang ketiga ada kajian penelitian terdahulu, yang keempat ada kerangka teoretik, dan yang terakhir ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Materi pertama yaitu mengenai kajian teori dasar atau grand teori, di mana kajian teori dasar ini merupakan teori yang merujuk pada pengembangan model penelitian yang relevan. Beberapa aspek penting yang perlu dituangkan dalam teori dasar ini adalah nama teori, penemu dan pengembangnya, tahun penemuan dan tahapan-tahapan perkembangannya. Ada isi dan teori dan problematik teori saat berada di lapangan yang empiris. Selanjutnya, kajian teori dasar atau grand teori ini juga merupakan teori yang memberikan rujukan adanya keterkaitan atau hubungan kasualitas di antara variabel-variabel penelitian. Kajian teori dasar ini juga digunakan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Nah, di sini ada hubungan kasualitas antara pengaruh profitabilitas dengan nilai perusahaan atau firm value. Nah, penjelasan hubungan kasualitas atau pengaruh profitabilitas ini sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan, sebagai variabel dependen. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan ukuran rasio keuangan, di mana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi untuk mendatangkan laba. Kemudian, profitabilitas dapat dibuktikan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang relevan dengan menggunakan teori pesinyalan atau signal teori. Karena dengan adanya sinyal ini dapat memberikan informasi yang bernilai positif untuk pasar. Setelah adanya pengaruh yang positif, proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengujian hipotesis, penelitian dengan data lapangan yang bersifat empiris, hingga menunjukkan keterkaitan konsep, konstruk, atau variabel penelitian. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai variabel penelitian. Kajian variabel penelitian merupakan objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Adapun beberapa aspek penting dalam kajian variabel penelitian, yaitu variabel penelitian perlu didefinisikan secara jelas menyangkut hakikat, karakteristik, dan ruang lingkup variabel penelitian. Variabel penelitian merujuk pada berbagai sudut pandang dari berbagai sumber untuk menganalisis problematik di lapangan empiris yang sangat luas dan secara tuntas. Yang kedua, ada kajian variabel penelitian juga menyangkut beberapa proksi, dimensi, atau indikator yang mempresentasikan nilai variabel penelitian tersebut. Proksi, dimensi, atau indikator hendaknya didasarkan pada pemikiran yang kuat. Berikut ada gambaran mengenai tentang definisi proksi, dimensi, indikator, dan lain.
Terkait dengan pengukuran terhadap proksi dimensi atau indikator variabel, penelitian dilakukan melalui formula atau rumus yang lazim dan luas, sesuai dengan bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Pengukuran variabel penelitian juga bisa melakukan angket atau kuesioner yang dirancang untuk mengukur dimensi atau indikator variabel yang menjadi sampel penelitian. Materi selanjutnya yaitu mengenai kajian penelitian terdahulu. Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Kajian penelitian terdahulu ini dilakukan agar menjadi referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kajian penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, kajian penelitian terdahulu dimulai pada saat peneliti menyusun latar belakang masalah penelitian, utamanya pada saat peneliti mulai mengidentifikasi dan mengkaji variabel independen, variabel intervening, dan variabel moderating yang berkaitan dengan variabel dependen yang akan masuk pada model penelitian. Selanjutnya ada beberapa aspek penting yang perlu diungkapkan dalam kajian penelitian terdahulu, yaitu ada nama peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian, variabel populasi, sampel, responden penelitian, dan hasil atau temuan-temuan penting penelitian. Dan yang ketiga ada kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, selanjutnya akan digunakan untuk penyusunan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian, serta dapat digunakan untuk mendukung secara empiris lahirnya model penelitian, empiris atau model penelitian hipotetik, dan hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya ada kerangka teoretik. Kerangka teoretik merupakan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan sebab akibat di antara dua konsep atau lebih yang relevan. Nah, selanjutnya, kerangka teoretik melahirkan adanya proposisi penelitian yang nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kajian kerangka teoretik mengacu pada substansi atau hukum-hukum ilmiah yang terkandung dalam teori. Kerangka ini dijelaskan melalui beberapa pandangan, argumen, dan telaah lebih lanjut oleh para ahli secara relevan. Dan yang terakhir, kerangka teoretik diukur berdasarkan deskripsi yang komprehensif, sistematis, dan logis hingga menghasilkan proporsi penelitian yang baik. Selanjutnya, ada proses penyusunan kerangka teoretik. Teori-teori yang relevan ini dibuktikan melalui penjelasan berlakunya dalil-dalil dalam teori. Reasoning atau judgment penelitian, yaitu penjelasan logis teori yang berkaitan dengan hubungan kausal antara konsep dalam tema penelitian. Nah, selanjutnya ada proporsi penelitian. Penjelasan lahirnya proporsi penelitian. Ada model teoretik, yaitu gambaran keterkaitan antara konsep dalam tema penelitian. Nah, selanjutnya ini ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian lahir dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan penelitian yang mendalam. Penyusunan kerangka berpikir harus menjurus pada perumusan hipotesis penelitian. Adapun arah hipotesis penelitian yakni hipotesis berarah positif, X berpengaruh positif secara signifikan terhadap Y, atau hubungan kausalitas independen dan dependen. Kemudian ada X2, memediasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y, atau hubungan kausalitas independen, intervening, dan dependen. X2 memoderasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y, hubungan kausalitas independen, moderating, dan dependen. Yang kedua ada hipotesis berarah negatif. X berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Y, atau hubungan kausalitas independen dan dependen. X2 memediasi secara signifikan pengaruh negatif X1 terhadap Y, hubungan kausalitas independen, intervening, dependen. X2 memoderasi secara singkat pengaruh negatif X1 terhadap Y, atau hubungan kausalitas independen, moderating, dan dependen. Dan yang ketiga, ada hipotesis berarah netral.
atau positif atau negatif. Nah, di sini ada X berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau hubungan kasualitas independen dan dependen. X2 memediasi secara signifikan pengaruh X1 terhadap Y. Hubungan kasualitas independen, intervening, dan dependen. X2 memoderasi secara signifikan pengaruh X2 terhadap Y. Hubungan kasualitas independen, moderating, dan dependen. Nah, di sini ada tabel hubungan searah masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Masalah penelitian mengungkapkan apakah secara signifikan rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh rentabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis penelitian, rentabilitas perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai dari perusahaan. Selanjutnya, apakah pertumbuhan perusahaan secara signifikan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis peran pertumbuhan perusahaan dalam memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis penelitiannya, pertumbuhan perusahaan secara signifikan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, apakah secara signifikan GCG memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis peran pertumbuhan perusahaan dan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis penelitiannya ada GCG secara signifikan memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis ada hipotesis penelitian hanya dikenal sebagai hipotesis kerja, yakni hipotesis yang memiliki arah hubungan atau pengaruh baik positif, negatif, maupun netral. Hipotesis statistik dikenal dengan hipotesis kerja HA dan hipotesis 0HO. Nah, di sini ada hipotesis yang pertama adalah HO sama dengan BI kurang lebih sama dengan 0. Artinya secara signifikan rentabilitas perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. HA sama dengan BI lebih dari 0, artinya secara signifikan rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.